Belajar di RRI, sarana fasilitas kegiatan belajar bagi siswa yang menjalani isolasi mandiri di rumah. Belajar di RRI. Belajar di RRI. Belajar di RRI. Belajar di RRI yuk. Belajar di RRI. Belajar di RRI. Belajar di RRI. Belajar di RRI. Belajar di RRI yuk. Ingat, belajar di RRI setiap jam 10 setiap harinya. Kembali lagi di program Belajar di RRI yang pastinya masih bareng aku Rudi Badrudin Shihab, dan tentunya kali ini buat kamu yang pastinya sekali lagi kamu bisa ngikutin program Belajar di RRI di channel YouTube RRI Gunung Sitoli, atau juga bisa langsung di RRI Playgo melalui Androidnya kamu, dan bisa langsung ngedengerin di 101,3 FM ya. Kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran bahasa Inggris ya untuk MTS Negeri Gunung Sitoli bareng Kakak Nisa. Ya. Kakak Khairun Nisa SPD. Selamat pagi jelang siang. Pagi. Oke. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kalau pandemi gini gimana? Belajar nggak? Ya, belajar di rumah rata-rata Belajar siswa di rumah. saya, iya. Daring? Iya, daring. Oke. Baik, buat kalian nanti bisa gabung juga, khususnya buat siswa-siswi ya MTS Negeri Gunung Sitoli, kalian bisa gabung di 0811655113 untuk pertanyaan mungkin yang kalian tidak tahu, kalian bisa tanyakan langsung sama ibu gurunya kalian, Ibu Nisa ya. Yang pastinya jangan tanya sama aku ya. Ntar beda lagi pelajarannya. Oke, jadi buat kalian sekali lagi kalian bisa ngikutin di channel YouTube RRI Gunung Sitoli atau di RRI Playgo atau di nomor 0811655113 ya, atau bisa langsung dengerin di 101,3 FM. Oke, kita langsung dengerin materi yang mau disampaikan oleh Kak Nisa atau Ibu Guru Nisa tentang mata pelajaran bahasa Inggris. Silahkan. Oke, thank you for the broadcaster. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everybody. How are you today? I hope you are fine, yeah. Okay, students. First of all, I want to say thank you for Allah that give us healthy, so I can be here to teach you in Pro 2 RRI Gunung Sitoli. And I want to say thank you to Headmaster in MTS Negeri Gunung Sitoli, Ibu Susi. Kemudian say thank you to all of the teacher and staff in MTS Negeri Gunung Sitoli. Juga mau say hello juga nih buat teman-teman guru sejawat yang ada di MAN ya, MAN Gunung Sitoli. Dan untuk anak-anak mualim semua yang mualim cintai, semoga kalian semua dalam keadaan sehat pagi hari ini ya. Jadi bisa dengerin mualim di sini. Kita akan membahas tentang materi pelajaran kita untuk yang selanjutnya ya. Oke, terima kasih juga kepada Radio RRI Pro 2 Gunung Sitoli yang telah memfasilitasi kami untuk belajar secara daring atau secara online ya di radio ini, sehingga murid-murid kami bisa mendengarkan secara langsung tentang materi pembelajaran yang akan kami sampaikan. Oke ya, langsung saja kita mulai. Kita pada pagi hari ini akan membahas tentang degree of comparison ya, degree of comparison. Nah, ada yang pernah dengar sebelumnya tentang degree of comparison? Ya, kita sering mendengar tentang bahasa compare ya, compare di kehidupan kita sehari. Compare, apa sih compare? Compare itu artinya kan membandingkan. Nah, degree artinya tingkatan, maka degree of comparison artinya tingkatan perbandingan di dalam pembelajaran bahasa Inggris ya. So, Mu'alim mau kasih pengertian dulu nih tentang comparison degree.
Menurut Oxford Dictionary, according to the Oxford Dictionary, degree of comparison is the grammar made from adjective and adverb to compare something, someone, and the others. Ya, Mualim, apa sih yang biasanya dibandingin? Yang biasanya dibandingin, tadi kan udah disebutkan, yaitu membandingkan adjective. Adjective itu apa? Adjective itu adalah kata sifat or adverb. Adverb adalah kata keterangan. Apa aja sih kata sifat? Kata sifat tuh seperti cantik, tampan, apalagi gendut, kurus. Kemudian, nah itu kan bahasa Indonesianya. In English apa? Gendut fat, kurus thin, tinggi tall, kemudian pendek short, and banyak lagi ya. Sebelumnya Mualim mau memberikan tujuan pembelajaran kali ini. Ada 2 tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pagi hari ini. Yang pertama adalah tujuannya yaitu siswa-siswi diharapkan mampu untuk membedakan 3 jenis dari degree of comparison. Nah, tujuan yang kedua yaitu siswa-siswi diharapkan mampu untuk membuat kalimat atau menggunakan kalimat degree of comparison di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kita sudah tahu tujuan pembelajaran kita, maka kita bisa masuk. Nah, sebelumnya Ibu Sri Mawarnihia dari MTS Negeri Gunung Sitoli, pembelajaran bahasa Inggris juga yang lalu telah memberikan materi tentang present tense, ya. Nah, di sini ada kaitannya juga dengan present tense karena yang digunakan kali ini yaitu dalam bentuk present tense di degree of comparison-nya. Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenis dari degree of comparison, ada 3 jenis nanti ya. Nanti Mualim jelaskan satu persatu. Sebelumnya Mualim mau mengingatkan kembali bahwasanya di dalam bahasa Inggris, pembentukan sebuah kalimat harus memiliki subjek dan verb. Kalimat yang baik harus dibentuk oleh subjek dan verb. Apa itu subjek? Apa itu verb? Ya, Mualim ulangi lagi. Subjek itu adalah pelaku, bisa berbentuk orang, bisa benda juga ya. Nah, si subjek ini ditemani dengan verb. Verb itu apa? Verb itu adalah kata kerja. Mualim, bagaimana kalau kan nggak semua kalimat Mualim ada kata kerjanya. Nah, di dalam bahasa Inggris ada 2 jenis kalimat. Ini sebelum kita masuk ke materi ya, supaya mendudukkan dulu pemahaman kita, jadi kalian paham. Yang pertama tuh ada namanya nominal sentence, yang kedua ada verbal sentence. Tadi kan subjek dan verb. Verb itu artinya kata kerja atau melakukan sesuatu seperti apa? Duduk, makan, minum, eat, drink, sit, go. Nah, itu semua adalah jenis verb. Bagaimana? Ada 2 tadi kan jenis kalimat, nominal dan verbal sentence. Nominal sentence adalah kalimat yang tidak memiliki kata kerja. Verbal sentence adalah kalimat yang memiliki kata kerja. Apabila tidak ada kata kerja di dalam sebuah kalimat, wajib hukumnya kamu memakai to be. To be itu sebagai apa? Sebagai pengganti kata kerja. Nah, tadi kan kalimat yang baik itu harus terdiri dari subjek dan verb. Nah, to be itulah pengganti verbnya apabila kalimat itu merupakan kalimat nominal. Contoh kalimat nominal adalah saya cantik. Ada nggak kata kerja di situ? Tidak ada melakukan sesuatu kan? Maka kamu harus memakai to be. Mualim ulangi lagi ya, supaya mengingatkan ingatan-ingatan yang telah lalu, yang telah lama-lama. Mungkin banyak yang lupa anak-anak Mualim ini ya kan? There are 7 pronouns in English. Ada 7 pronouns atau kata ganti orang dalam bahasa Inggris, yaitu she, I, you, they, we, she, he, it. I, to be-nya adalah am, ya. Ini di dalam present tense ya.
you, they, we, to be-nya apa? Are. She, he, it, to be-nya is. Oke, apabila tidak ada kata kerja di dalam kalimat tersebut, maka wajib kamu pakai to be ini ya. Oke, nah kalimat verbal apa contohnya Mu'alim? Contohnya adalah saya makan, I eat. Sudah itu aja, nggak perlu pakai to be ya. Kalau saya cantik tadi gimana? Bukan I beautiful, tapi kamu harus pakai to be pengganti kata kerjanya karena tidak ada kata kerja di situ kan. Jadi pakai I am beautiful. Oke ya, sampai di sini mungkin paham tentang kalimat ya, karena kita mau membentuk sebuah kalimat ini, membentuk sebuah kalimat comparison of degree ya. Oke, kita masuk ke pembahasan tentang degree of comparison, yaitu perbandingan ya. Yang dibandingkan tadi apa? Mu'alim bilang kata sifat. Tapi jangan sering-sering membandingkan diri kita dengan orang lain ya nak ya. Kalau membandingkan yang baik-baik nggak apa-apa, membandingkan yang buruk-buruk nggak boleh. Misalnya, aku lebih cantik loh daripada dia. Nggak usah. Kalau kita cantik cukup kita saja yang tahu. Kalau kita pintar cukup kita saja yang tahu ya. Nggak boleh menjelek-jelekan orang lain. Oke ya nak ya. Oke. Ada 3 tipe degree of comparison. Yang pertama adalah positive degree. Yang kedua adalah comparative degree. Yang ketiga adalah superlative degree. Bisa Mu'alim ulangi? Siapa tahu ada yang menyatet ya kan? Oke. Yang pertama itu namanya positive degree. Tingkatan yang positif. Yang kedua adalah comparative degree. Yang ketiga, the third is superlative degree. Oke, sekarang Mu'alim akan menjelaskan satu persatu dari jenis-jenis degree of comparison ya. Kita masuk ke positive degree. Apa sih positive degree itu? Kita sebelumnya harus mengetahui dulu pengertiannya apa. Oke, pengertiannya adalah positive degree itu adalah perbandingan yang pembandingnya sama kedudukannya dengan yang dibandingkan. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, sama, sejajar. Oke, karena dia sama, maka kamu harus menggunakan kata S. Tulisannya AS, ya, artinya sama. Oke, S di dalam kalimat positive degree ini wajib ada ya, kata S ini wajib ada di dalam positive degree ya, karena ini poin pentingnya di sini. Nah, contohnya gimana Mu'alim? Contohnya seperti ini. Saya sama pintarnya dengan ibu saya. Nah, ini kalimat nominal atau verbal ya. Kan tidak ada kata kerja, maka ini merupakan kalimat nominal. Maka kita bubuhilah to be. Oke? Saya, I. Saya, to be-nya adalah am. So, I am sama pintarnya. Pintar apa? Clever kan? Maka I am as. Setelah to be masukkan S-nya. Kemudian masukkan adjektifnya, taruh lagi S-nya. Jadi adjektifnya di positive degree ini ditemani sama S, kanan kiri ya, dia di tengah-tengah adjektifnya, oke? Jadi I am as clever as my mother. Saya sama pintarnya dengan ibu saya. Oke, gampang kan? That's easy. Oke. Contoh lainnya adalah misalnya Nadia, ada si Nadia nih, ada si Nadia berdiri sejajar dengan si Nuri, ya kan? Nadia sama Nuri sama-sama tingginya, nggak ada yang lebih pendek, tidak ada yang lebih tinggi. Artinya mereka sama tingginya, ya kan? Maka bahasa Inggrisnya tinggi apa? Adjektifnya tinggi? Tall ya kan? Maka Nadia, apa to be Nadia tadi? Nadia kan dia perempuan, jadi she to be-nya apa? Is ya kan? Maka Nadia is as tall as Nuri. Nadia sama tingginya dengan Nuri.
Gampang ya, tinggal tambahkan S aja di tengah-tengah to be. Sebelum S kasih aja to be-nya kalau tidak ada kata kerja. Mualim, bagaimana sih Mualim kalau seandainya pakai kalimat verbal? Yang tadi kan nominal terus nih, Mualim kasih contoh. Kami nggak tahu nih kalau yang verbal gimana, yang ada kata kerjanya. Cobalah dulu kasih contoh Mualim. Oke, Mualim kasih contoh. Contohnya adalah saya berlari sama cepatnya dengan ayah saya. Oke, saya berlari. Ada kata kerja di situ, tidak perlu lagi kamu kasih to be ya. Oke, to be itu kan hanya pengganti kata kerja, perwakilannya kalau nggak ada kata kerja. Nah, ini tidak usahlah pakai to be. Saya berlari, langsung aja I run sama cepatnya as fast as. Dengan ayah saya gimana? As fast as my father. Oke, itu contoh dari kalimat verbal di degree of comparison yang positif. Sampai di sini Mualim merasa paham ya. Soalnya kan mudah, tinggal tambahkan S aja. Ingat, kata kuncinya adalah S di positive degree. Ya nak? Oke. Kebetulan ini adalah materi LKPD kita yang selanjutnya. Mualim harap kalian dapat paham dengan pembelajaran kali ini agar bisa menjawab soal yang Mualim kasih nanti ya. Oke, kemudian yang kedua kita masuki. Yang kedua itu tentang comparative degree. Comparative degree adalah perbandingan di dalam bahasa Inggris yang membandingkan sesuatu lebih dari pembandingnya. Nah, ini baru ada. Misalnya lebih tinggi, lebih pintar, lebih cantik. Nah, ini ada aturannya. Ada aturannya. Dia adjektifnya tadi kan biasa aja adjektifnya, tidak ada ditambahin apa-apa ya kan, cuman dikasih S sama S ya kan. Kalau ini kalau ini yang kedua ini agak spesial dia ya. Kita harus menambahkan IR atau tulisannya E dan R di belakang adjektif apabila kata sifatnya terdiri dari satu atau dua suku kata, one or two syllables. Oke? Contohnya apa? Yang syllable, contohnya apa yang satu suku kata? Misalnya tall. Tall cuman kita ucapkan sekali, tidak dua tarikan nafas ya kan? Tidak ada dua pemenggalan kata di situ, maka itulah yang disebut dengan satu suku kata. Oke, apabila ada yang dua atau lebih dari suku kata, maka gunakan more sebelum kata sifatnya ya. Misalnya kata sifat beautiful. Beautiful ada berapa suku kata? Ada berapa pemenggalan? Beautiful. Ada 3 pemenggalan dalam pengucapan dari beautiful ini kan. Artinya dia memiliki 3 suku kata. There are 3 syllables in beautiful. Ya kan? Maka sebelum kata beautiful harus kalian tambahkan more ya. Tulisannya more. M-O-R-E ya. Oke. More beautiful. Oke. Mualim ulangi ya, kalau 1 atau 2 suku kata adjektifnya, maka silahkan tambahkan di belakangnya IR. Contohnya tall, menjadi taller. Ya, artinya lebih tinggi. Oke, apabila lebih dari 2 suku kata, silahkan tambahkan more di sebelum kata sifatnya. Contohnya tadi beautiful. Oke, beautiful. Maka lebih cantik adalah more beautiful. Oke? Gampang juga kan? Oke ya, gampang. Nah, sekarang Mualim akan kasih contoh kalimat yang lengkap. Nah, kalau di positive degree tadi dia
yang paling harus ada itu adalah kata S, maka di dalam comparative degree ini kata yang wajib ada adalah kata than. Than, T-H-A-N tulisannya ya, than. Artinya daripada, karena ada pembandingnya yang lebih. Oke? Kemudian apabila kamu menemukan kata kerja yang kata sifat yang belakangnya y, contohnya happy, belakangnya y kan, maka y-nya wajib kamu ubah dulu dengan i. Jadi happy itu kan ditambahkan ir belakangnya, dia kan 2 syllables, so lebih bahagia, maka bahasa Inggrisnya adalah happier. Ya, y-nya diganti dengan i setiap kalimat atau kata sifat yang belakangnya huruf y, maka y-nya wajib diganti i. Ya, jangan lupa itu ya nak. Oke. Kemudian comparative degree tadi contohnya adalah seperti ini. Rumah saya sama luasnya dengan rumah Budi. Oke. Luas apa? Large, ya kan? 1 syllables, ya kan? Maka ditambahkan ir di adjektifnya, maka larger. Oke? My house, di situ nggak ada kata kerja kan? Maka pakai to be kita ini ya. My house is larger than Budi's house. Nah, wajib pakai than setelah adjective, ya, wajib ada than in comparative degree. Artinya apa? Rumah saya lebih luas daripada rumah Budi, ya. Nah, Malim, kalau yang lebih dari 2 suku kata kayak mana Malim? Kayak gini, tadi beautiful kan? Oke. My mother, oke. Ibu saya lebih cantik daripada saya. Contohnya ya kan, my mother, nggak ada kata kerja, pakai to be. My mother is more beautiful. Karena lebih dari 2 suku kata, pakai more sebelum adjektif ya, nggak usah tambahkan ir lagi di belakangnya. Oke? My mother is more beautiful. Nah, setelah kata sifat tadi harus pakai than kan? My mother is more beautiful than me. Oke, daripada saya. Kenapa me, Mualim? Kenapa kok nggak I aja Mualim? Ya, karena itu termasuk objek ya, objek pronounnya harus diubah menjadi me. Oke. Now, Mualim merasa paham ya? Oke, kita lihat gambar. Mualim sudah jauh-jauh bawa gambar ini. Iya, Harus- mudah-mudahan dipahami ya. Iya, mudah-mudahan dipahami. Sudah jauh-jauh juga ini ngeprint ya. Jauh-jauh capek-capek Iya, lagi. mudah-mudahan kelihatan ya nak. Kelihatan nggak ya? Oke, kalau nggak kelihatan nggak apa-apa. Mungkin yang juga sedang mendengarkan saja tanpa lihat live streamingnya juga nggak bisa lihat ya kan? Oke, Mualim deskripsikan aja nih ya. Apa gambar yang sedang Mualim tunjukkan? Oke, di sini ada gambar si Dodo dan si Tony. Mereka berdiri sejajar. Tapi kelihatan si Dodo ini memakai baju yang kesempitan karena berat badannya yang berlebih. Kemudian si Tony memiliki berat badan yang normal. Artinya si Dodo kan lebih gendut daripada si Tony. Kalau kita balik bisa nggak? Si Tony yang lebih kurus daripada Dodo? Bisa aja. Coba kita buat dulu kalimatnya untuk gambar ini. Dodo lebih gendut daripada Tony. Gendut apa? Fat. 1 syllable. So use add er after adjective ya kan? Fatter. So Dodo is fatter than Tony. Gampang kan? Gimana Mualim? Mau dibalik nih? Boleh. Nah, sekarang
lihat lagi. Nih, ada Ana dan Ani. Ada Ana dan Ani. Si Ana tersenyum, hanya tersenyum. Maka kata sifat si Ana hanya happy. Kemudian di bawah gambarnya si Ani, bacaannya happier. Kenapa? Karena si Ani lebih bahagia. Kenapa lebih bahagia? Kita bisa lihat di gambar ini, mulut si Ani nampak giginya, dia lebih senyumnya lebih lebar, artinya lebih bahagia daripada si Ana, ya kan? Gimana kita mau buat comparative degree-nya? Ana lebih bahagia daripada Ani lebih bahagia daripada Ana. So, Ani is happier than Ana. Oke, gampang ya? Oke, anak-anak mualim semua. Kita mau break atau lanjut nih ya? Kayaknya break dulu ya. Oke, boleh. Oke. Karena mungkin udah terlalu banyak disampaikan, takutnya nggak paham gitu. Iya, takutnya nanti lupa. Apalagi, siapa tahu mau ngopi-ngopi dulu atau mau minum-minum dulu ya kan? Iya, apalagi kan kalau daring ini kan kadang agak susah untuk ngikutin gitu ya. Jadi yang pastinya kayaknya kita break dulu. Oke. Kita lanjut lagi setelah lagu yang ini. Buat kamu tentunya tetap stay tune terus di Belajar di RRI. RRI Pro 2.
Kembali lagi masih di 101,3 FM Sahabat Kreatif. Thank you banget kamu masih tetap ngikutin belajar di RRI. Tentunya mata pelajaran bahasa Inggris dengan topik yang dibahas degree of comparison ya. Jadi ada 3 tingkatan ya, tentunya degree, positive degree, ada comparative degree dan juga superlatif. Super degree. Oke. Superlatif. Superlatif. Iya. Jadi kalian yang pastinya sahabat kreatif yang masih ngikutin belajar di RRI, kalian bisa kasih komen di channel YouTube RRI buat kalian yang ngikutin melalui channel YouTube RRI, atau bisa kasih beberapa pertanyaan atau mungkin kalian pengen tanya yang belum paham, belum tahu, belum ngerti. Kalian boleh tanya di 081165510113 ya. Atau kalian bisa langsung dengerin di 101,3 FM atau juga melalui Androidnya kalian di RRI Playgo ya. Yang pastinya kali ini kita bakal lanjut lagi masih dengan positive degree. No? Comparative. Oke. Comparative degree ya. Oke. Mudah-mudahan yang di positive degree udah paham ya, karena tingkatannya sama setara Iya, gitu ya. setara. Jadi nggak ada perbandingan sama sekali gitu Bu ya. Oke. Sama-sama dia ya. Silahkan Oke, dilanjutkan. terima kasih. Oke, tadi kita sudah sampai ke comparative degree ya. Nah, perubahan dari kata sifatnya, kalau tadi mau ingatkan lagi, kalau 1 atau 2 suku kata ditambahkan IR di belakangnya, kemudian kalau lebih dari 2 suku kata maka gunakan more di sebelum kata sifat ya. Nah, di dalam comparative degree ini ada kata sifat yang spesial ya. Dia disebut dengan irregular degree of comparison. Artinya perubahan kata sifatnya itu tidak beraturan. Kita nggak selamanya menambahkan IR di belakang kata sifat, tidak selamanya menambahkan more di belakang di depan kata sifat. Ya, contohnya good. Good artinya apa? Bagus ya kan, atau baik. Nah, bukan gooder ya, lebih baik bukan gooder. Bukan ditambahkan IR. Mualim kan dia satu suku kata, mualim good. Tambahkan IR aja lah mualim, belakangnya gooder. Nah, untuk good itu adalah spesial ya. Dia special adjective. Jadi perubahannya dia tidak beraturan. Good itu menjadi better. Nah, ada yang suka makan better. Nah, better itu artinya lebih baik, ya, lebih bagus. Maka bukan gooder ya nak, better. Good berubah menjadi better. Ada lagi, bad artinya apa? Buruk. Ya kan, kalau lebih buruk bukan better ditambahkan IR belakangnya, bukan, tapi ini juga spesial untuk yang bad. Ada beberapa dia irregular yang adjektifnya ya, yang berubah tidak beraturan. Jadi kamu harus banyak membaca dan mendengar irregular adjective ini ya. Oke ya, mungkin tidak bisa mualim sebutkan satu persatu semuanya di sini ya. Kamu harus banyak belajar dan membaca ya. Oke. Bad buruk, bukan better lebih buruk, tetapi worse. Tulisannya W-O-R-S-E, worse artinya lebih buruk. Kalau dibilang orang worse sekali lah, artinya lebih buruk kali gitu, bukan. Jadi kita harus tahu ya, harus tahu makna-makna di dalam irregular adjective ya. Oke. Good tadi menjadi better, bad menjadi worse. Nah, kalau nilai saya lebih bagus daripada nilai Dina misalnya. Oke. My score kan it kan, ininya pronounnya. So, my score is better, ya, bukan gooder. My score is better than Dina's score. Nilai saya lebih bagus daripada nilai Dina. Maaf ya Dina ya, contoh aja ini, oke? Nah, kita masuk, mualim rasa udah paham lah ya tentang komparatif, ya. Kita masuk ke pembahasan terakhir. Oke, this is the last one.
Ya, masih semangat ya anak-anak mualim semua ya. Nanti kalau ada yang tidak mengerti, boleh calling ke Pro 2 RRI Gunung Sitoli ya. Atau boleh ke saya juga? Boleh, telepon? boleh. Oke. Ke nomornya ibunya langsung Oke, boleh ke nomor mualim juga boleh ya. Nah, ini pembahasan terakhir kita yaitu superlative degree. Nah, superlative degree ini adalah perbandingan yang tidak ada pembandingnya. Artinya apa? Artinya dialah yang paling di antara yang lain. Jadi tidak ada pembandingnya. Selain dia, hanya dia, satu-satunya dia. Oke? Contohnya, ibu saya adalah wanita paling cantik di dunia ini. Nah, tidak ada pembandingnya lain kan? Tidak ada pembanding lain selain ibu saya. Oke. My mother is the most beautiful. Nah, bagaimana ini mualim? Kalau yang tadi komparatif kan adjektifnya tambahkan ir atau more. Nah, kalau ini sama seperti tadi, tapi yang comparative degree kan harus ada than. Kalau yang ini superlative degree, namanya juga udah super ya kan. Super itu paling segala-galanya ya kan. Makanya namanya superlative. Ingat aja, superlative itu tidak ada pembanding lain. Dialah yang paling-paling ya. Tadi apa ya? Ibu saya adalah wanita tercantik di dunia ini. My mother is the most beautiful in the world. Oke. Kalau di comparative degree tadi tambahkan ir dan more, kalau di superlative degree ini ditambahkan ist di belakang adjektif yang hanya memiliki one syllable or two syllable ya, satu atau dua suku kata, gunakan ist di belakang kata sifat. Kalau yang dua atau lebih syllable, two or more syllables, use most, most tulisannya sebelum kata sifat. Tapi harus pakai the setelah to be atau setelah kata kerja harus pakai the ya. Tadi kan my mother is the most beautiful in the world ya. Harus pakai the. Ingat, harus pakai the. Ini kata kuncinya untuk superlatif. Ya. Tapi sedikit dipotong Ibu. Kalau di tiga bagian itu memang superlatif memang apakah bisa digunakan dengan adjektif atau adverbnya juga? Memang harus digunakan semua? Iya, karena kita membandingkan adjektif ya. Kita membandingkan kata sifat yang kita bandingkan ya kan? Dari tiga bagian itu. Iya, dari ketiga bagian degree of comparison ini. Oke, terima kasih ya. Kemudian, tadi kan mualim kasih ya contoh dari superlative degree yang lain. Contohnya adalah rumah saya adalah yang paling besar. Besar apa? Big. Maka kalau big kan hanya one syllable, jadi tambahkan saja ist di belakang adjektifnya ya. So biggest, the biggest, ya kan? The biggest, paling besar. Jadi rumah saya adalah yang paling besar. My house is the biggest. Pakai the, ya. Ingat, my house is the biggest. Ingat ya, yang pertama tadi positif, pakai s. Yang kedua komparatif, pakai than. Yang ketiga superlatif, pakai the. Itu dia kata kuncinya ya, yang wajib ada di dalam kalimat ini. Kemudian di dalam superlative degree ini ada juga dia yang irregular degree of comparison-nya, kata sifat yang tidak beraturan berubahnya. Kayak tadi kan good menjadi better kan. Nah, kalau di superlatif good menjadi best. Ya kan, you are the best. Kita pernah sering dengar kan, oh kamu you are the best lah. Nah, artinya kamu itu paling yang terbaik di antara segala-galanya. Kamulah yang paling baik gitu. Kalau masih betternya, masih adanya yang lebih baik daripada kamu gitu ya. Oke, kalau udah best artinya kamulah yang paling baik gitu ya. You are the best. Nah, kalau di perbandingan ini, contohnya skor Dina yang paling bagus. Oke.
Dina's score is the best, ya kan? Karena good berubah menjadi best. Oke. Yang lain yang spesial lagi, bad menjadi worst, W-O-R-S-T, oke? W-O-R-S-T, ya. Bad menjadi worst di dalam superlative degree, oke. Yang lebih dari 2 suku kata apa ya, Mualim? Contohnya yang lain adalah interesting. Interesting artinya apa? Menarik, ya. Interesting. Ada berapa? Lebih dari 2 syllable kan? Lebih dari 3 pun ya kan? Interesting. So, kamu harus menambahkan most di sebelum adjektifnya. M-O-S-T. Contohnya, cerita saya adalah yang paling menarik. My story is the most interesting. Ya kan? Gampang ya nak ya? Oke. Mualim mau tunjukkanlah satu gambar lagi ya. Kalau terlihat. Oke. Ini ada Ayu, Alfi, dan Arkan. Oke, mereka berdiri sejajar. Tapi kita lihat si Ayu lebih tinggi daripada Alfi. Si Alfi lebih tinggi daripada Arkan. Maka di antara ketiga ini siapakah yang paling tinggi? Ayu ya. Maka kalau kita mau bilang si Ayu yang paling tinggi gimana ya? Ayu is the tallest, iya kan? Tinggal tambahkan IST aja di belakangnya. Gampang ya nak ya? Oke. Ini lagi terakhir. Di sini ada buah cherry, ada banana, ada pisang, ada cake, ya, ada kue ulang tahun. Ketiga-tiga ini sama-sama manis, ya. Cherry manis, pisang manis, cake, kue ulang tahun juga manis. Tapi di sini sweet. Di cherry hanya sweet saja dia. Berarti untuk yang positif dia kan, dia manisnya manis-manis biasa lah, ya kan. Kalau di banana sweeter, berarti banana lebih manis daripada cherry. Pisang lebih manis daripada buah cherry. Kemudian di cake ada the sweetest, artinya paling manis. Di antara pisang dan cherry, kue ulang tahun adalah yang paling manis. Gimana kita buatnya? The cake is the sweetest, ya kan? Oke. Oke, Mualim merasa cukup. Sebelum kita masuk ke kesimpulan, silakan apabila ada yang ingin bertanya, broadcaster, please. Oke, buat sahabat-sahabat kreatif, khususnya buat siswa-siswi MTS Negeri Gunung Stoli yang udah ngikutin channel YouTube RRI Gunung Stoli di Belajar di RRI, ya, tentang degree of comparison, ya. Kalian bisa kasih komennya, bisa bertanya di 081165510113 atau bisa langsung di channel YouTube. Kalian boleh kasih komen atau kasih pertanyaan, nanti kita bacain, yang pastinya sambil kita nunggu pertanyaan dari kalian, kita dengerin lagu yang satu ini. Oke, ada yang nelpon, mungkin langsung aja silahkan diangkat. Oke, halo. 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 Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Oksfani, siswa MTS Negeri Gunung Stoli kelas 8. Iya, Oksfani. Mualim, saya ingin bertanya tentang pembahasan hari ini. Iya. Ada yang saya kurang mengerti. Pertanyaannya, Mualim, apalagi kata sifat yang spesial di dalam tingkatan perbandingan ini, Mualim? Oke, terima kasih Oksfani. Mau ini gimana, langsung dijawab atau gimana ya, Mas? Boleh. Osvani ada yang mau ditanyakan lagi atau cuman itu aja? Oksfani ada lagi, Nak? Enggak, Mualim ini aja. Itu aja. Oke, ya. Terima kasih Oksfani. Assalamualaikum. Ya, Mualim.
Oke, mungkin Waalaikumsalam. bisa langsung dijawab aja. Oke, Oxfani, terima kasih ya sudah bertanya. Apalagi sih mualim yang kata kerja yang kata sifat yang spesial di dalam degree of comparison ini? Tadi kan baru 2 ya mualim kasih ya. Good menjadi better, baru best ya kan? Bad menjadi worse. Oke, mualim kasih lagi contoh yang lain. Little, little artinya sedikit ya. Little di dalam comparative degree menjadi less, lebih sedikit ya. Kalau di dalam superlative degree menjadi the least. Oke? Little, less, the least. Sedikit, lebih sedikit, paling sedikit. Satu lagi ya, Malim kasih contohnya. Satu lagi yang comparative dulu ya. Much banyak, ya kan? Kalau lebih banyak itu more. Kalau sangat banyak, most. Gampang kan? Much, more, and most. Ya, oke, Malim rasa cukup ya Oxfani untuk menambah perbendaharaannya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya buat Oxfani. Nanti kalau misalnya kurang paham boleh ditanyakin lagi. Iya, gitu ya. boleh. Oke, jadi kita masih nunggu untuk telepon-telepon yang lain untuk siswa-siswi MTS khususnya. Atau mungkin buat Irfan boleh langsung kasih pertanyaannya di channel YouTube, komen di YouTube RRI Gunung Soli, boleh nanti bisa disampaikan, aku bacain langsung. Dan yang pastinya sebelum kita masuk ke kesimpulan ya. Ya, silakan, mungkin ada yang masuk lagi. Halo. 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 Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Mualim, aku ingin bertanya. Siapa ini, Nak? Perkenalkan dulu diri. Saya Irfan, siswa MTS Negeri Gunung Sitoli, kelas 8. Oke. Mualim, saya ingin bertanya, Iya, Nak. apa yang harus dilakukan agar mengetahui bentuk irregular comparison degree ini, Mualim? Comparison degree. Iya, oke ya, Irfan. Oke, ada Ya, lagi? Mualim. Hanya itu Irfan. Pertanyaannya mau Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, langsung aja nih, Mas. Ya, boleh, silakan langsung. Oke, langsung Malim jawab ya. Seperti Malim bilang tadi, untuk mengetahui lebih banyak lagi irregular adjektifnya, maka kamu harus banyak belajar dan membaca. Iya kan? Itu aja kuncinya. Harus dihafal, dilihat-lihat lagi. Apa saja sih sebenarnya yang irregular dalam adjektif untuk degree of comparison ini? Ya begitu ya Irfan ya. Oke, terima kasih Irfan. Jadi Irfan harus banyak baca, harus banyak belajar ya. Iya, betul. Oke. Yang pastinya bukan hanya Irfan aja sih, untuk siswa-siswi untuk yang semuanya. lain ya, untuk semuanya. Jadi biar lebih gampang, lebih memahami untuk degree of comparison-nya ya. Iya. Kita masih terus, nanti kan ada beberapa menit lagi, 2 menit lagi ya. Kayaknya 1 menit lagi deh, karena sebentar lagi kesimpulan. Ya. Tapi yang pastinya mudah-mudahan buat kalian yang udah ngikutin program belajar di RRI, thank you banget. Yang udah kasih pertanyaan juga thank you banget, khususnya untuk siswa-siswi ada Irfan, ada siapa lagi tadi ya? Lupa. Oke, tapi yang pastinya makasih, mudah-mudahan kalian bisa pahamin dengan pembelajaran hari ini. Dan kita pengen dengar dulu kesimpulan sebelum kita tutup pembelajaran hari ini. Silakan. Oke, terima kasih. Oke, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, Nak, degree of comparison, yaitu degree of comparison adalah perbandingan di dalam bahasa Inggris yang membandingkan adjective or adverb, membandingkan kata sifat dan kata keterangan. Kemudian ada 3 jenis dari degree of comparison. Yang pertama adalah positive degree, yang kedua comparative degree, yang ketiga adalah superlative degree. Untuk positive degree adalah perbandingan yang sama, tidak ada yang lebih, sama dia ya, sama rata. Dia ininya memakai S ya.
Yang kedua adalah comparative degree, yaitu tingkatan perbandingan yang lebih dari pembandingnya. Maka gunakanlah than di dalam kalimat comparative degree. Yang ketiga adalah superlative degree, adalah perbandingan yang tidak ada pembandingnya, karena dialah yang paling dari segala-galanya. Oke? Jadi kalau untuk superlative degree ini kamu harus menggunakan kata the, ya. Oke, Mualim merasa hanya itu yang dapat Mualim sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak Mualim semua, dan terima kasih sudah mendengar RRI Pro 2 Gunung Sitoli dan telah menonton YouTube channelnya ya. Terima kasih juga buat broadcaster yang baik hati. Makasih sama-sama. Iya, yang sudah membimbing acara ini sampai akhir. Iya. Oke. Mualim sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sekali lagi buat sahabat kreatif, buat siswa-siswi MTS Negeri Gunung Sitoli, buat ibu gurunya, Ibu Khairun Nisa, SPD. Iya. Oke, guru MTS Negeri Gunung Sitoli. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian pembelajaran hari ini tentang degree of comparison, dan kita ketemu lagi di esok hari yang pastinya dengan mata pelajaran yang berbeda, masih di program Ibu Pertiwi Memanggil Belajar di RRI. Indonesia, tatanan kehidupan baru sebagai sebuah situasi pasca pandemi yang memang berbeda dengan sebelumnya. Bagaimana masyarakat tetap produktif namun mengikuti protokol kesehatan sembari menunggu ditemukannya vaksin atau obat penyembuh COVID-19. Gaya hidup secara global akan berubah, bukan cuma Indonesia. Cara bekerja, berbelanja, berwisata, serta beribadah diwajibkan mengikuti protokol kesehatan. Berdampingan itu justru kita tak menyerah, tetapi menyesuaikan diri dengan COVID-19. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.